Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Niko Prasetya dari Prodi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia. Saya akan membawakan video untuk memenuhi mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi dengan dosen pengampu Ibu Rosanah SSMIKOM AMI-PR CPS. Untuk soal yang pertama, mengapa komunikasi persuasif penting dalam negosiasi? Berikan argumentasi Anda disertai dengan pandangan para ahli yang relevan. Untuk jawaban nomor satu, karena komunikasi persuasif adalah kunci dalam negosiasi, karena memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mempengaruhi pandangan dan juga keputusan satu sama lain. Menurut ahli Robert Cialdini, seorang psikolog sosial terkenal, komunikasi persuasif dapat membantu membangun hubungan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi ketika peserta merasa didengarkan dan dipahami. Mereka lebih cenderung untuk terbuka terhadap ide-ide dan proposal yang diajukan. Kemudian menurut ahli Jay Chonger, seorang pakar dalam bidang kepemimpinan dan komunikasi, komunikasi persuasif dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak dengan menggunakan argumen yang meyakinkan dan strategi persuasif yang tepat. Peserta dapat mempengaruhi keputusan pihak lain sehingga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Untuk soal yang kedua, jelaskan hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Jawaban soal nomor 2, mendengarkan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam proses komunikasi. Hakikat mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh lawan bicara. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam, empati, dan juga respon yang sesuai terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain, sehingga dapat memberikan sentuhan emosional, perhatian, dan juga penghargaan. Soal yang ketiga, jelaskan disertai dengan contohnya untuk 3 bentuk lobby. Yang pertama ada lobby tradisional, lobby akar rumput, dan lobby political action committee. Untuk jawaban nomor 3, lobby tradisional. Mendekati pihak pengambil keputusan, menyajikan isi pesan langsung secara formal, mempengaruhi sasaran melalui kegiatan, memperkuat hubungan persahabatan. Menggunakan alat-alat media seperti telepon maupun email pribadi. Untuk contohnya, sebuah organisasi lingkungan yang mengirimkan surat kepada anggota parlemen setempat untuk meminta mereka untuk mendukung RUU Perlindungan Lingkungan yang sedang dibahas di parlemen. Lobby akar rumput. Memperjuangkan sesuatu dengan menggunakan masyarakat. Lobby akar rumput juga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh tentang lobby akar rumput, yaitu lobby tentang kebijakan menaikkan harga BBM, masalah lingkungan, kemiskinan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian lobby political action committee. Koalisasi politik, utusan perusahaan untuk duduk di pemerintahan, tawar-menawar pembagian kekuasaan, koalisi bisa berdimensi waktu menengah atau temporer, kerjasama antar organisasi untuk memperjuangkan sesuatu. Contohnya, membayar iklan politik supaya tampil di televisi dan internet untuk mendukung kandidat tertentu yang dianggap ramah terhadap kebijakan yang menguntungkan industri teknologi. Soal nomor 4, jelaskan strategi negosiasi dan upaya meyakinkan pihak lain. Apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator? Untuk jawaban soal nomor 4, strategi negosiasi dibagi ke dalam 4 macam, yaitu ada yang pertama strategi win-win, yang lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Dia ada strategi win-loss, terjadi sebagai pihak win, sebagai pihak yang dibutuhkan, dan juga ada memiliki kuasa lebih untuk menghalalkan segala cara, dan juga pihak loss tidak mendapat apa-apa. Kemudian yang ketiga ada strategi loss-loss, strategi di mana kedua belah pihak sama-sama kalah dan mengalah. Masing-masing pihak sudah sepakat untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar. Kemudian ada strategi loss-win, berlaku ketika pihak loss adalah pihak kita. Dalam hal ini, tugas pihak loss hanya dapat sebatas berakomodasi dari pihak win, jadi walaupun kalah, akan tetapi masih ada titik leganya. Untuk keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator, yang pertama adalah tidak mudah menyerah,
Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang dalam dan pintar. Ketiga, memiliki sikap yang positif. Keempat, peduli terhadap klien. Kelima, menjadi pribadi yang sabar. Keenam, inisiatif, solutif, dan juga kreatif. Untuk soal nomor 5, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai negosiasi. Jelaskan juga mengenai unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi. Jawaban disertai dengan contohnya. Untuk jawaban nomor 5, proses interaksi antar dua pihak atau lebih yang terlibat bersama dalam sebuah hasil akhir, tetapi menggunakan argumen dan persuasi dan mengakhiri perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat diterima bersama dan terjadi suatu dealing atau kesepakatan. Unsur-unsur teks dalam lobby negosiasi meliputi bahasa yang digunakan, kalimat yang dibentuk, juga perintah penawaran yang disampaikan. Itu komponen yang harus diperhatikan dalam teks negosiasi adalah bahasa yang persuasif, kalimat deklaratif, bahasa sopan, konjungsi, kalimat efektif, pasangan tuturan, pronomina, berisi memerintah dan memenuhi, perintah, kalimat langsung, kalimat kontras. Untuk struktur teks negosiasi, yang pertama adalah orientasi, kedua permintaan, tiga pemenuhan, empat penawaran, lima persetujuan, enam penutup. Untuk soal nomor 6, jelaskan mengenai teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Jawaban disertai dengan contohnya. Untuk jawaban nomor 6, hubungan antar manusia memerlukan negosiasi, dan perbedaan budaya dapat berdampak besar pada seberapa baik hubungan tersebut berjalan. Memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi metode negosiasi sangatlah penting dalam masyarakat yang saling terhubung saat ini. Karena transaksi dan kerjasama perusahaan melintasi batas-batas internasional. Contohnya, ada salah satu pihak dari suku Jawa yang memang sudah terbiasa berbicara maupun bertutur kata dengan nada yang lemah lembut. Dihadapkan bertemu dengan pihak lain dari suku Batak yang memang nada bicaranya dan juga tutur katanya nada tinggi. Jika mereka tidak saling memahami mengenai teori perbedaan budaya, maka dipastikan negosiasi dan juga kesepakatan akan sangat sulit sekali terjadi. Soal nomor 7, jelaskan pemahaman Anda mengenai adanya perbedaan budaya dalam negosiasi. Lantas bagaimana upaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan latar belakang budaya dan dalam dunia bisnis? Jawaban nomor 7, perbedaan budaya memiliki dampak yang signifikan dalam proses negosiasi. Budaya mencakup nilai-nilai norma, kepercayaan, dan praktik-praktik yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks negosiasi bisnis, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara individu ataupun kelompok dalam berinteraksi, mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan mereka, serta menafsirkan perilaku dan juga pesan dari pihak-pihak lain. Beberapa perbedaan budaya yang relevan dalam negosiasi bisnis meliputi gaya komunikasi. Budaya dapat mempengaruhi gaya komunikasi seseorang. Misalnya, beberapa budaya mungkin cenderung menggunakan komunikasi langsung dan tegas, sementara budaya lain mungkin lebih cenderung menggunakan komunikasi yang tidak langsung dan juga terhormat. Yang kedua, pola penyampaian informasi. Cara informasi disampaikan dan diterima dapat bervariasi secara budaya. Beberapa budaya mungkin lebih cenderung mendukung pendekatan langsung dan terbuka, sementara budaya lain mungkin lebih menyukai hint atau petunjuk yang tersirat. Nah, untuk menciptakan komunikasi yang efektif di antara pihak-pihak dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda di dalam dunia bisnis, beberapa upaya yang dapat dilakukan termasuk salah satunya adalah pendidikan dan kesadaran budaya. Pelaku bisnis harus memiliki pemahaman yang kuat tentang perbedaan budaya yang mungkin mempengaruhi proses negosiasi. Ini dapat meliputi belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma budaya yang relevan serta mengenali perbedaan dalam gaya komunikasi dan interpretasi pesan. Kedua, fleksibilitas dan penyesuaian. Penting bagi pelaku bisnis untuk bersikap fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan gaya dan norma komunikasi yang berbeda-beda. Ini bisa berarti mengubah pendekatan komunikasi atau strategi negosiasi dengan preferensi atau kebiasaan budaya lawan bicara. 3. Kerjasama dan keterbukaan. Memperkuat kerjasama dan keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat dapat membantu mengatasi perbedaan budaya dan bersedia bekerja sama untuk mencapai pemahaman bersama
dan juga menemui solusi yang memadai, pelaku bisnis kemudian dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Sekian dari saya, Ananda Niko Prasetya. Saya dari Universitas Berasia, Prodi PJJ Komunikasi, dengan dosen pengampu Ibu Rosana. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salahnya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.